Ini akan meningkatkan kemampuan vocab dan banyak grammar secara bersamaan. Jadi sekali belajar 2 skill didapat. Vocab dan grammar yang banyak. Tapi syaratnya tidak boleh di-skip dan harus ditonton sampai tamat ya. Kenapa tidak boleh di-skip? Karena pelajaran vocab dan grammarnya saling berkaitan. Yang baru bergabung kan langsung ke vocab nomor 793. Tidak apa-apa, akan jadi bisa juga ya. Oke, sekarang belajar vocab dulu. Perhatikan pengucapannya. Dry, dried, dried, mengeringkan. Anchovy, ikan teri. Octopus, ikan gurita. Squid, cumi-cumi. Stingray, ikan pari. Kalau nulisnya pakai A, bacanya fisherman, ya. Artinya seorang nelayan. Kalau nulisnya pakai bacanya fisherman, ya, fisherman. Nelayan lebih dari seorang. Shore, pantai. Sekarang jedakan lalu hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh di-playkan lagi karena akan langsung dites. Ayo, jedakan, hafalkan sampai ingat sekali sekarang. Kalau sudah hafal, mari kita terjemahkan. Silakan terjemahkan sendiri. Saya akan memberikan waktu yang cukup nanti. Setelah Anda selesai menerjemahkan, kuncinya akan muncul di bawah ini. Ayo, silakan terjemahkan. Jawabannya adalah, para nelayan sedang menjemur ikan pari, gurita, cumi, teri, dan lain-lain di bawah matahari di pantai. Nah, gitu ya. Jika belum bisa menerjemahkan soal di atas, mundurkan, hafalkan dulu. Kalau belum lancar terjemahannya, mundurkan dan hafalkan dulu, karena vocabnya berarti belum hafal. Hafal vocab akan memudahkanmu memahami pelajaran grammar di video ini, ya. Sekarang yang sudah hafal, tambahkan lagi agar vocabmu makin banyak. Scarce, langka. Scorching, menyengat, amat panas, menggosongkan. Dear, mahal. Once, sekali. Rather, agak. Asian Games, pertandingan olahraga se-Asia. Tenure, masa jabatan. Host, tuan rumah. Sekarang, jedakan dan hafalkan vocabnya seperti tadi ya, sampai hafal sekali, tidak boleh tidak hafal ya. Karena akan langsung dites lagi. Ya, jedakan dan hafalkan sampai hafal sekali. Kalau sudah hafal, dites lagi. Ini vocab yang tadi ya. Seperti tadi, terjemahkan lagi. Kalau sudah terjemahkan, nanti kunci jawaban akan muncul. Ya, silakan terjemahkan. Jawabannya adalah cumi, teri, dan lain-lain sudah langka dan sudah agak mahal sekarang. Nomor 3, terjemahkan lagi. Jawabannya adalah, Indonesia sudah menjadi tuan rumah pertandingan olahraga se-Asia sekali pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kita bangga ya, di bawah Presiden Jokowi, Indonesia bisa menyelenggarakan pertandingan Asian Games. Hanya di bawah Presiden pemerintahan Jokowi ya, di presiden yang lain belum pernah. Alhamdulillah, Jokowi kerja keras berhasil. Ya, lagi. Sekarang kita akan menampilkan semua jenis pelajaran kalimat pertanyaan, present perfect, dan present perfect continuous. Ada 5 jenis yang akan kita tampilkan.
Kenapa? Agar lebih mengerti akan dibandingkan apa perbedaannya, apa persamaannya ya. Dengan menguasai 5 rumus ini berarti English Maniac sudah menguasai keseluruhan present perfect dan present perfect continuous ya. Oke. Kita ingat ya. Present perfect dulu yang akan saya tampilkan 3 dulu, present perfect ya. Present perfect digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sudah terjadi atau belum terjadi. Ya, ingat ya, present perfect digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sudah terjadi atau belum terjadi. Contohnya seperti ini. Oke, nah ini A, B, C ya. Nah, present perfect dibagi 2. Yang memiliki kata kerja, ada 2. Ada yang aktif, ini yang A, ada yang pasif. Nah, gitu. Nanti yang C yang tidak memiliki kata kerja. Sekarang A dan B dulu. Aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja berawalan me atau ber. Misalkan menjemur, berlari. Nah, ini contoh kalimat aktif present perfect. Rumusnya adalah have atau has, pakai warna hitam. Subjek, setelah itu tambah subjek, pakai yang warna hijau. Dan kata kerjanya harus ketiga. Gitu ya. Misalkan kalimatnya, sudahkah para nelayan menjemur ikan pari, gurita, dan lain-lain di bawah matahari yang menyengat di pantai? Nah, ini kalimat pertanyaan sudahkah ya? Dan kalimatnya aktif, menjemur. Jadi harus pakai rumus ini. Sekarang mari kita terjemahkan sesuai dengan rumus A. Kita lihat dulu subjeknya para nelayan. Para nelayan itu berarti lebih dari 1. Karena subjeknya lebih dari 1, berarti sudahkahnya pakai have. Jangan pakai has, karena has untuk tunggal. Jadi sudahkahnya have, gitu ya. Setelah itu rumus menyuruh subjek, yaitu para nelayan. Masukin the fisherman, pakai ya. Kalau pakai artinya nelayannya lebih dari 1 ya. Setelah itu kata rumus, kata kerja ketiga langsung, menjemurnya ketiga. Jadi dry, dried, dried. Nah, ini dried yang ketiga. Setelah beres rumus, kata lain tinggal dimasukin aja. Ikan pari maksudnya ikan-ikan pari. Stingrays gitu. Ikan-ikan gurita ini maksudnya ya. Octopuses dan lain-lain, etc. Di bawah, under, matahari yang menyengat dibalik dari menyengat matahari, yaitu pakai dia boleh the menyengat dulu, scorching baru matahari, sun, gitu ya. Di pantai, on the shore. Nah, jadi ini artinya, sudahkah para nelayan menjemur, mengeringat itu sama dengan menjemur ya, ikan pari, gurita, dan sebagainya di bawah matahari yang menyengat di pantai? Nah, ini kalimat tanya ya. Kalau jawabannya ya, yes. Setelah yes, lihat kan para nelayan banyak berarti they. Setelah they, kan tadi nanya pakai have lagi. Yes, they have. Gitu. Kalau no, jawabannya no, they haven't. Tinggal gitu aja ya. Sekarang, nah, kalimat aktif, menjemur, akan kita ubah menjadi kalimat pasif. Dijemur. Nah, gitu ya. Jadi, rumusnya have, has, subject. Nah, kalau kalimat pasif harus pakai been. Been, nah, ada been-nya ya. Setelah been, kata kerja ketiga. Misalkan kalimat pasif contohnya seperti ini. Sudahkah ikan pari, gurita, dan lain-lain dijemur di bawah matahari yang menyengat oleh para nelayan di pantai hingga pakai yang menyengat ya. Kita lihat subjeknya ada ikan pari, gurita, dan lain-lain, berarti lebih dari 1, maka sudahkahnya have. Jadi sudahkahnya have, gitu ya. Setelah sudahkah, masukin subjeknya, yaitu ikan pari, gurita, dan lain-lain. Ikan pari, stingrays, gurita, octopuses, dan lain-lain, etc. Nah, baru sampai subjek ya. Karena pasif, kata rumus harus pakai been dulu. Dijemur itu kan pasif, jadi pakai been dulu. Masukin been itu dijemur. Nah, sekarang jemurnya harus ketiga juga. Jadi jemurnya ketiga. Dry, dried. Nah, ini dried yang ketiga. Nah, setelah beres rumus, kata lain tinggal dimasukin aja. Di bawah, under. Matahari yang menyengat dibalik dari menyengat matahari. The scorching sun. By para nelayan, the fishermen. Di pantai yang menyengat, di pantai yang nggak pakai menyengat. Di pantai, on the shore. Nah, gitu. Ini artinya, sudahkah ikan pari, gurita, dan lain-lain? Kalau ada been, kata kerja ketiga, artinya dijemur di bawah matahari yang menyengat oleh para nelayan di pantai. Nah, kalau jawabannya ya,
Yes, they have. Kalau no, no, they haven't. Kenapa harus they? Kita lihat subjeknya. They itu maksudnya subjek ini. Ada ikan pari, ada gurita banyak. Kalau banyak jadi they, gitu ya. Kalau ikan parinya satu, berarti pakai it, gitu ya. Nah, ini ingat kalimat yang A adalah kalimat aktif ya. Kalimat yang mengandung kata kerja aktif. Aktif itu ada kata kerjanya menjemur. Yang B, kalimat pasif, dijemur. Nah, sekarang yang C, sekarang kita belajar yang C. Yang C itu adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Ya. Kalau kalimat predikatnya bukan kata kerja, tidak boleh pakai rumus A dan B. Harus pakai rumus yang C khusus ya. Maka rumusnya have, has, ditambah subject, ditambah been, ditambah bukan kata kerja. Tuh, bukan kata kerja. Berarti kalimat ini tidak memiliki kata kerja. Bukan kata kerja itu apa? Bisa kata sifat, scarce. Ini kurang yang bisa scarce. Scarce itu kata sifat ya. Bisa kata benda, tuan rumah, host. Nah, gitu ya. Ini contohnya. Contoh kalimat pertanyaan, present perfect, tapi kalimatnya, predikatnya bukan kata kerja. Contohnya. Ini harusnya sudahkah ya, bukan sudah. Sudahkah cumi, teri, dan lain-lain langka dan agak mahal sekarang? Nah, ini kalimatnya bukan kata kerja. Nih, langka dan mahal ini bukan kata kerja. Karena kalimatnya, predikatnya bukan kata kerja, jadi tidak boleh pakai rumus A dan rumus B. Tidak boleh. Kan A dan B mah untuk kata kerja. Verb tuh, ada verbnya. Verb itu kata kerja, verb tuh. Kalau ini bukan verb. Nah, jadi harus pakai rumus C ya. Maka kita terjemahkan. Sudahkahnya pakai have, pakai has ya. Kita lihat. Subjeknya cumi, teri, dan lain-lain. Berarti subjeknya lebih dari satu. Berarti kalau lebih dari satu, sudahnya pakai have. Jadi, sudahkahnya have. Gitu ya. Terus masukin subjeknya. Cumi, teri, dan lain-lain. Cumi, squids. Teri, anchovy, dan lain-lain, etc. Baru sampai subjek ya. Karena langka dan agak mahal itu bukan kata kerja, kan kita pakai rumus C, harus pakai been dulu kalau pakai rumus C itu. Jadi harus pakai been dulu. Been, baru masukin kata langka. Scarce, ini kurang ya nulisnya. Harusnya nulisnya S-C-A-R-C-E, scarce. Nah gitu ya. Masukin dan, and. Terus masukin agak mahal. Rather costly, gitu ya. Nah, pakai been lagi boleh, karena nganggapnya gini, ini kan bukan kata kerja. Kalau bukan kata kerja, pakai been lagi boleh. Jadi been yang belakang boleh dipakai, boleh hilang ya. Tapi ya kalau yang depan wajib ada ya. Terus masukin kata sekarangnya now. Jadi ini artinya sudahkah cumi, teri, dan lain-lain, karena langka bukan kata kerja, pakai been dulu. Langka dan agak mahal, karena agak mahal bukan kata kerja, pakai been dulu. Dan agak mahal sekarang, gitu ya. Kalau jawabannya ya, yes they have. Kalau belum, no they have not yet, gitu ya jawabannya. Contoh lagi. Ini kalimatnya. Kalau tadi yang atas kalimat yang predikatnya kata sifat ya. Nah, bukan kata kerja, bisa kata sifat, bisa kata benda. Host itu kata benda ya. Ini misalkan kalimat yang predikatnya bukan kata benda. Bukan kata kerja tetapi kata benda. Sudahkah Indonesia menjadi tuan rumah pertandingan olahraga se-Asia pada masa pemerintahan Presiden Jokowi? Nah, ini predikatnya yang warna hitam. Predikatnya tuan rumah itu kata benda. Nah, inilah kalimat yang predikatnya bukan verb, bukan kata kerja, tetapi kalimatnya kata benda. Maka tidak boleh pakai rumus A dan B. Jadi harus pakai rumus C ya. Maka kita terjemahkan. Mari. Indonesia satu kan ya? Berarti sudahkahnya kalau satu pakai has, jangan pakai have. Jadi sudahkahnya has. Nah, masukin subjeknya Indonesia. Karena tuan rumah itu bukan kata kerja, sesuai dengan aturan rumus harus pakai been dulu. Jadi masukin been. Nah, baru masukin tuan rumah. The host. Nah, beres sampai sini ya. Kalau beres, kata lain masukin aja. Pertandingan olahraga se-Asia berarti Asian Games. Nah, gitu ya. Ya, pakai sekali aja. Sekali, once. Nah, pada masa pemerintahan Jokowi, bahasa Inggrisnya Presiden Jokowi's tenure. Nah, gini ya. Nah, misalnya jawabannya, ya, yes. Nah, subjeknya kan Indonesia dianggapnya it. Yes, it has. Nah, kalau belum, no, it has not. Nah, tapi alhamdulillah ketika Jokowi jadi presiden, kita mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Asian Games ya, berkat kerja keras Presiden Jokowi dan semua menteri-menteri dan pemerintah di semuanya ya. Hebat. Lagi ya. Nah, ingat ya, ini present perfect ya.
Ingat present perfect untuk menanyakan sesuatu yang sudah terjadi. Nah, sekarang kita akan apa bedanya dengan present perfect continuous? Nah, sekarang yang rumus D dan E akan belajar present perfect continuous. Nah, kalau present perfect continuous untuk menanyakan kejadian yang terjadi di masa lalu, beberapa saat yang lalu, sampai sekarang belum selesai, masih terjadi. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang tadi kan yang tadi sudah terjadi, kalau yang sekarang sudah terjadi dan sekarang masih terus berlangsung kejadiannya belum selesai. Itulah present perfect ya. Present perfect rumusnya ini rumus D dan E ya. Present perfect yang kita akan pelajari rumus aktif dan pasif juga ya, aktif dan pasif. Rumus aktifnya have has ditambah subject ditambah been kata kerjanya ing. Nah, gitu ya. Misalkan ada kalimat gini. Misalkan konteksnya ya. Konteksnya misalkan kita sedang ke pantai dan kita melihat banyak ikan sedang dijemur. Oh iya, banyak ikan dijemur. Nah, maka kita bertanya, sudah lamakah para nelayan menjemur cumi, teri, dan lain-lain di bawah matahari yang menyengat? Nah, ketika kita ada di sana, ikan-ikannya masih dijemur, masih terus berlangsung. Jadi itu artinya untuk menanyakan sesuatu kejadian yang terjadi dari beberapa saat yang lalu dan sekarang masih terjadi. Nah, jadi belum selesai. Kalau belum selesai, pakai present perfect continuous ya, pakai rumus ini ya. Nah, misalkan kalimatnya, sudah lamakah para nelayan menjemur cumi, teri, dan lain-lain di bawah matahari yang menyengat di pantai? Nah, itu ya. Kita lihat, harus pakai rumus ini ya. Para nelayan lebih dari satu, jadi sudahnya pakai have ya. Sudahnya have. Maksudnya sudah lamakah? Have. Nah, nanti lamakahnya ditaruh di belakang. Kalau bahasa Inggris jadi for a long time nanti di belakang. Jadi sudahnya have. Para nelayan fisherman. Kata menjemurnya harus pakai been dan kata kerja ing katanya. Jadi pakai been. Been, terus menjemurnya diingkan. Been drying. Nah, gitu ya. Setelah beres rumus, kata lain dimasukin aja. Cumi, squids ya. Teri, anchovy. Dan lain-lain, etc. Di bawah, under. Matahari yang menyengat, dibalik, menyengat dulu. Pakai the boleh. The menyengat, scorching, matahari. Sun. Nah, gitu ya. Di pantai, on the shore. Nah, sudah lamakah? Lamanya ditaruh di belakang. For a long time. Nah, gitu ya. Maka ini artinya, sudah lamakah para nelayan sedang menjemur cumi, teri, dan lain-lain di bawah matahari yang menyengat. Nah, ini konteksnya kita tahu si nelayannya masih menjemur karena masih di depan kita masih melihatnya gitu ya. Jadi kita tahu bahwa menjemurnya udah beberapa jam yang lalu dan sekarang masih belum mungkin kita tidak tahu menjemurnya dari kapan. Nah, makanya kita nanya ya. Nah, tapi kita tahu bahwa sekarang si nelayannya masih menjemur juga gitu ya, karena ikan-ikannya ada di depan kita sedang dijemur gitu ya. Nah, konteksnya seperti itu ya. Ini konteksnya seperti ini lagi ya. Misalkan kita ke pantai dan kita lihat banyak cumi teri sedang dijemur ya. Nah, tapi kita ingin nanya, apakah dijemurnya sudah lama belum gitu ya. Nah, kita tahu bahwa dijemurnya masih berlangsung karena kita lihat ikan-ikannya masih ada di hadapan kita ya. Maka bertanyanya pakai rumus present perfect continuous ya. Maka rumusnya subject. Ini harusnya warna hitam ya. Yang vocab warna hitam. Ini harusnya hijau malah, have has hijau ya. Nah, kalau yang sudah lama itu, kalau yang pasif dijemur itu harus ada been, harus ada being. Nah, ini hati-hati ya, been, being, kata kerja ketiga. Misalkan kalimatnya gini, sudah lamakah cumi, teri, dan lain-lain dijemur? Nah, maksudnya dijemurnya dari beberapa saat yang lalu, kita sudah tahu. Karena ketika kita datang, masih sedang dijemur dan belum beres ya. Di bawah matahari yang menyengat oleh para nelayan di pantai itu, nggak pakai yang menyengat ya. Sudah lamakahnya? Sudahnya pakai, karena cumi dan terinya lebih dari satu, maka sudahnya pakai have. Ini harusnya rumusnya have-nya di depan ya. Maaf salah. Have, nah gitu ya. Terus masukin cumi, teri, dan lain-lain. Subjeknya. Cumi, squids, teri, anchovy, dan lain-lain, etc. Karena
menanyakan kejadian yang sedang terjadi dari dulu sampai sekarang, dan kalimat pasif dijemur, jadi harus pakai been, harus pakai being. Nah, jadi been, being. Nah, gitu ya. Terus kata kerjanya ketiga, dry, dried, dried. Nah, ini kata kerja ketiga. Ya. Setelah itu kata lain masukin aja di bawah, under, matahari yang menyengat, the scorching sun, oleh, by, para nelayan, the fishermen, di pantai, on the shore. Nah, gitu ya. Nah, lamanya sudah lamakah? Lamanya tinggal taruh di depan, for a long time. Nah, jadi ini salah rumusnya, jadi harusnya have s-nya ke depan. Jadi ini artinya sudah, baru sini, lamakah cumi, teri, dan lain-lain. Nah, di jemur di bawah matahari yang menyengat oleh para nelayan di pantai. Nah, gitu ya, seperti itu artinya ya. Oke, pelajari ulang agar lebih mahir ya. Semua video saya berseri, untuk itu tonton videonya melalui playlist dengan urutan yang benar. Kalau melalui playlist sudah urutan 1A, 2A, 3A, dan sebagainya. Kalau yang A itu artinya kalimat positif, tapi ada yang 1B, 2B, 3B, itu artinya kalimat pertanyaan. Nah, ini kodenya B, kalimat pertanyaan ya. Atau klik playlist di bawah ini nih, yang kanan ini nih. Nah, yang kanan ini ya, klik ya yang kanan ini. Terima kasih sudah menonton video kami, sampai jumpa di video